Pada tahun 1999 yang lalu, saya berkesempatan berdiskusi dengan seorang ulama senior di Jawa Timur yang dikenal di kalangannya sebagai pakar kristologi, yang juga penulis buku 101 jawaban untuk misionaris, jawaban untuk pendeta, dan beberapa buku yang lain. Beliau memulai diskusi dengan berkata, Kristen itu disebut kafir oleh Islam karena Allah itu Esa dan Esa itu satu, tunggal. Tetapi Kristen percaya kepada Allah Tritunggal dan juga mengatakan Yesus adalah Allah. Padahal Isa atau Yesus itu hanya seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Sehingga saya katakan kepada beliau, Pak Kiai, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya kalau kami Kristen itu kafir. Maka beliau menunjukkan kepada saya terjemahan dari Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 72 yang berbunyi, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Kemudian ayatnya yang ke-73 yang berbunyi, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang esa. Maka saya pun menjelaskan kepada beliau bahwa ajaran Allah Tritunggal yang kami imani itu sesungguhnya adalah penjelasan dan penyempurnaan dari ajaran Allah yang esa yang diajarkan oleh Nabi Musa yang berbunyi, Shema Israel, YHWH dibaca Adonai Elohenu, Adonai Echad, yang artinya, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana kata Esa ditransliterasikan dari kata Ibrani Echad yang sejajar dengan kata Ahad dalam bahasa Arab yang artinya satu, tetapi bermakna kesatuan. Satu kesatuan, bukan tunggal. Tetapi beliau menolak penjelasan saya dan mengatakan Nasrani dan Yahudi itu sama-sama kafir. Kemudian tentang pribadi Yesus atau Isa, saya tunjukkan kepada beliau fakta berupa doa Nabi Muhammad saat-saat terakhir menjelang wafatnya di rumah Ibu Aisyah, istrinya, yang tertulis dalam terjemahan hadis Sahih Bukhari, penerbit Wijaya Jakarta, bab 3 ayat 1573. Wahai Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya,
dan hubungkanlah saya dengan teman yang maha tinggi. Sehingga saya bertanya, Pak Kiai, siapa itu teman yang maha tinggi? Dan beliau menjawab, itu adalah Allah sendiri. Karena Nabi merasa hubungannya dengan Allahnya begitu erat, hingga beliau menyebutnya teman yang maha tinggi. Tetapi bukankah itu ada tiga pihak setelah saya? Ada Nabi Muhammad yang berdoa, ada Allah tempat Nabi Muhammad menyampaikan doanya, dan ada teman yang maha tinggi, tempat Allah menghubungkan Nabi Muhammad kepadanya. Tetapi beliau tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga kami pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri diskusi itu. Namun saat berpamitan kepada beliau, beliau mengatakan lagi kepada saya, jangan menjadi kafir terus, karena Allah itu tunggal, bukan tritunggal. Dan Isa, Yesus itu hanya nabi, bukan Allah. Karena itu melalui video ini saya menjelaskan kembali ajaran tentang Allah Tritunggal serta keilahian dan keinsanian Yesus sebagai hak jawab saya kepada beliau. Sekaligus sebagai bahan pembelajaran dan penguatan iman bagi keluarga kami serta setiap pribadi atau komunitas yang berkenan. Sebagai presuposisi, saya tegaskan bahwa kami Kristen beserta ajaran tentang dasar iman kami, Allah Tritunggal tidak kafir. Karena kami mengimani Tuhan pencipta alam semesta yang diimani oleh Bapa Abraham, Bapa segala orang percaya, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, dan El Olam, Allah yang kekal, yang namanya YHWH atau Tuhan. Kedua, Allah Tritunggal itu bukan hasil pencarian kami orang Kristen melalui bertapa, semedi, hening, atau lainnya di gua-gua, gunung, atau hutan belantara, melainkan Tuhan pencipta alam semesta sendiri yang datang dari surganya ke dunia ini dan memperlihatkan diri atau teofani kepada manusia, yaitu Bapa Abraham di Mamre, Kanaan. Ketiga, saat teofani itu, YHWH atau Yahweh yang echad atau satu itu dilihat oleh Bapa Abraham, wujudnya ada tiga pribadi, atau satu Allah Yahweh dalam wujud tiga pribadi.
Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa dan firman Allah atau anak Allah dan roh Allah atau Rohul Kudus. Keempat, firman Allah atau anak Allah itulah yang pada 2000-an tahun yang lalu berinkarnasi menjadi anak manusia yang namanya Yahushua HaMashiach atau Yesus Kristus. Yang kelima, sehingga pada saat Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu dibaptis di Sungai Yordan, terjadi interaksi antara tiga pribadi ilahi. Ada Yesus yang dibaptis, ada Roh Kudus yang bermanifestasi dalam wujud burung merpati yang hinggap di tubuhnya, dan ada Allah Bapa di sorga yang bersaksi bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sehingga tiga pribadi di Mamre yang berinteraksi di Yordan itu juga yang diperintahkan oleh Yesus Tuhan untuk menjadi formula baptisan bagi pengikutnya orang Kristen di segala tempat dan waktu. Di mana Sang Pencipta alam semesta, satu Allah dalam wujud tiga pribadi itu, atau Allah Tritunggal, itulah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dari ketiadaan menjadi ada, creatio ex nihilo. Sehingga dengan fakta-fakta ini membuktikan bahwa kami Kristen mengimani dan menyembah Tuhan Pencipta alam semesta, Allah yang benar, yang disembah Bapa Abraham, sehingga kami tidak kafir, yang dengannya tuduhan kafir kepada kami Kristen tidak benar, sehingga gugur. Salam kasih.